diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula. Gula darah adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Nah, glukosa ini diperoleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel di dalam tubuh. Insulin ini seharusnya diproduksi terus oleh pankreas, tetapi pada penderita diabetes, insulin yang harusnya cukup diproduksi pankreas ternyata kurang, sehingga banyak glukosa yang tidak bisa masuk ke sel dan terjebak dalam darah. Tipe-tipe diabetes mellitus terbagi menjadi 4, yaitu diabetes mellitus tipe 1 adalah penyakit dengan autoimun yang terjadi karena tidak menghasilkan hormon insulin sama sekali. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 terjadi pada dewasa maupun lansia dengan gaya hidup kurang sehat seperti kurang gerak dan berat badan yang berlebihan. Yang ketiga ada diabetes tipe 3. Diabetes ini terjadi karena kurangnya suplai insulin ke dalam otot. Kemudian yang keempat, ada diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini biasa terjadi pada ibu hamil, di mana tipe gestasional ini terjadi pada ibu hamil walaupun sebelumnya tidak ada riwayat diabetes. Tanda-tanda atau gejala apa saja pada penderita diabetes, yaitu pertama, kelelahan, kedua, sering lapar, ketiga, sering haus, dan yang terakhir yaitu sering buang air kecil terutama pada malam hari, serta berat badan yang turun tanpa sebab. Berapa sih nilai gula darah normal? Nah, nilai gula darah normal untuk sewaktu atau tanpa puasa yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Sedangkan nilai gula darah puasa kurang dari 126 mg per desimeter. Tentang faktor resiko dari diabetes mellitus. Terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama faktor yang bisa diubah. Faktor yang bisa diubah berupa 1. Kita mengalami kegemukan, yaitu berupa IMT lebih dari 23 kg, tingginya kadar kolesterol atau yang kita sebut dislipidemia. Yang kedua merupakan faktor resiko diabetes mellitus yang tidak dapat diubah. Yang pertama yaitu ketika seseorang mengalami diabetes mellitus lebih dari usia 40 tahun. Yang kedua adalah ketika seseorang yang memiliki keluarga dengan riwayat diabetes mellitus. Yang ketiga adalah riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus. Selanjutnya, komplikasi pada diabetes mellitus. Yang pertama, kerusakan mata atau retinopati yang dapat menyebabkan kebutaan. Dan yang kedua, kerusakan ginjal atau nefropati yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Dan yang ketiga, kerusakan saraf atau neuropati yang dapat menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Menurut American Association of Diabetes Educators, AADE 2014 merumuskan ada 7 pilar perawatan mandiri diabetes mellitus, antara lain: Pilar pertama, pola makan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. pilar kedua, aktif secara fisik, aktif bergerak dengan rajin berolahraga. Nah, pilar yang ketiga, pemantauan gula darah mandiri. Pilar keempat, minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Seterusnya, pilar kelima, pemecahan masalah. Ada 3 langkah dalam pemecahan masalah, yaitu 1. Identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah, perlu bimbingan dari petugas kesehatan untuk menemukan permasalahan penderita diabetes. 2. Menemukan solusi bersama. 3. Melakukan tindakan untuk mengatasi masalah. Pilar keenam, mekanisme coping yang sehat. Dan yang terakhir yaitu pilar ketujuh, mengurangi resiko. Mengurangi risiko berarti melakukan perilaku yang meminimalkan atau mencegah komplikasi dari efek negatif dari diabetes. Baiklah, sekian video edukasi kesehatan mengenal diabetes mellitus. Thank you for watching.